Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Inilah anakmu, inilah ibumu. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan sabda Yesus dari salib. Bukan sembarang kata, tapi kata-kata terakhir yang penuh makna dan kasih. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid itu, inilah ibumu. Bayangkan, dalam kondisi kesakitan, dalam penderitaannya di kayu salib, Yesus masih memikirkan orang lain. Bukan hanya soal darah dan luka, tapi soal hati, soal keluarga, soal cinta. Yesus bukan menyerahkan Maria kepada Yohanes karena dia tidak sanggup lagi merawatnya, tapi karena Yesus ingin kasih. Tidak ada orang asing. Dalam ajaran gereja kita, ini bukan hanya soal Maria dan Yohanes. Ini soal kita juga. Yohanes itu kamu dan saya. Maria itu ibu kita juga. Yesus sedang berkata, jaga satu sama lain, kasihi satu sama lain, terimalah satu sama lain seperti keluarga. Apakah kita sudah hidup seperti itu? Di rumah, apakah kita masih suka bersuara tinggi, marah-marah, egois? Di komunitas, apakah kita sudah saling peduli atau hanya sibuk urus diri sendiri? Di jalan, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, apakah kita melihat sesama sebagai saudara atau hanya orang lain yang bisa kita abaikan? Yesus disalib mengajak kita hidup dalam cinta yang nyata, bukan cinta di mulut, tetapi cinta yang diwujudkan, yaitu menerima, menjaga, mendoakan, menemani, dan mengampuni. Di tengah semua itu, Maria hadir sebagai bunda kita yang selalu mendoakan, mendampingi, dan menuntun kita kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini, mari kita membuka hati kita, bukan hanya untuk Tuhan Yesus saja, tetapi juga untuk sesama. Kita rawat relasi kita jaga cinta kita, dan kita jadikan hidup ini tempat di mana kasih Allah sungguh hadir. Kalau hari ini kita masih sulit menerima orang lain, ingat kembali Yesus disalib. Tuhan Yesus memeluk kita semua dalam luka-lukanya,
dan dalam cintanya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam salib-Mu Engkau mengajarkan kami arti cinta yang sesungguhnya. Ajar kami untuk saling menerima, seperti Engkau menyerahkan Maria kepada Yohanes, dan Yohanes kepada Maria. Bunda Maria, dampingilah kami agar kami belajar mencintai dengan hati yang lembut dan taat seperti-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.